Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga sampai hari ini kita masih bisa diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan aktivitas kita selaku hamba Allah, untuk senantiasa beribadah ta'abbud kepada Allah, termasuk kita menjalankan salat subuh berjamaah pada pagi hari ini, dan juga insya Allah hari ini kita akan masuk ke hari ke-10 di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan keberkahan, keridhaan atas apa yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, uswatun hasanah kita. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan kelak di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya akan bacakan hadis yang ke-21. Semoga belum dibacakan. An Abi Amr Wakila Abi Umrah. Hadis ini berasal dari Abi Amr, dan sebagian menyebut beliau dengan Abi Amrah, Abi Amr atau Abi Amrah, yang nama sebenarnya adalah Sufyan ibni Abdullah An-Naqadi. Namanya adalah Sufyan bin Abdullah An-Naqadi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho beliau. Beliau berkata, "Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli fil Islam, jelaskan, katakan kepadaku dalam Islam, qaulan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku tidak perlu menanyakan pada selainmu." Jadi perkataan kalimat yang singkat, padat, komprehensif, yang memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai Islam, sehingga tidak perlu lagi. Qala, Rasulullah menjawab, kul, katakanlah, amantu billahi, aku beriman pada Allah, tsumma istaqim, kemudian tegak luruslah dirimu untuk menjalankan aturan-aturan Islam. Istiqomahlah, berpegang teguhlah pada ajaran-ajaran Islam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini satu kalimat yang padat, kalimat yang singkat, tetapi mencakup semuanya. Bahwa Islam itu pertama, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Itu dasar kita beragama, fondasi kita beragama, akar kita beragama adalah iman pada Allah. Tentu iman ini berkonsekuensi pada iman-iman yang lain, bahwa Allah itu pencipta kita, bahwa Allah itu asal kita semuanya, bahwa Allah itu tempat kembali kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan? Bahwa Allah menciptakan malaikat untuk menjalankan tugas-tugasnya, bahwa Allah menurunkan Rasulullah untuk menyebarluaskan ajarannya, bahwa Allah menurunkan kitab suci untuk menjelaskan ajarannya, bahwa Allah itu akan menghadirkan hari kiamat sebagai hari terakhir dan pembalasan, dan bahwa Allah telah menentukan qada dan qadar kita masing-masing. Itu konsekuensi dari iman, ya. Jadi tidak hanya percaya pada Allah, tetapi ada konsekuensi dari beriman pada Allah, yang itu merupakan fondasi kita berislam. Ibarat bangunan, maka akidah itu adalah pintu gerbangnya, fondasinya, gitu kan. Yang tanpa fondasi maka Islam itu tidak akan tegak, ya. Ibarat pohon, maka iman itu adalah akar yang kuat. Yang tanpa akar maka pohon itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik, dengan besar, ya. Asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin. Jadi iman itu adalah ibaratnya pohon, yaitu akarnya kuat, menghujam ke tanah sehingga bisa
menumbuhkan pohon yang besar, cabangnya menjulang tinggi ke atas, dan kemudian tuti ulaha ulahin, memberikan buah yang akan bermanfaat baik untuk manusia maupun untuk binatang. Itu iman, ya. Jadi ibarat pohon tadi, akidah atau iman itu adalah akarnya, kemudian pohonnya itu adalah syariatnya. Kita menjalankan puasa, kita menjalankan sholat, itu adalah syariatnya, dan dengan menjalankan syariat itu kita akan menjadi pribadi yang berakhlak. Yang akhlak itu diibaratkan seperti buah, gitu ya. Kalau buah itu kan bermanfaat tuh, ya, dimakan orang, dimakan binatang. Nah, demikian juga dengan akhlak. Jadi beragama kita itu tujuannya akhlak, yang dengan akhlak itu kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Maka ada hadis mengatakan khairukum ahsanukum khuluqan, ya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya, ya. Jadi patokan dari hadis itu bahwa sebaik-baik manusia kalian adalah yang paling berakhlak. Tapi di hadis yang lain Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kita ada mana yang benar nih? Yang terbaik itu yang berakhlak atau bermanfaat? Ternyata itu ada kaitannya, bahwa orang yang berakhlak itu pasti akan bermanfaat untuk orang lain. Semakin berakhlak seseorang, maka semakin bermanfaat untuk orang lain. Sebaliknya, semakin tidak berakhlak, maka dirinya tidak akan memberikan manfaat bagi orang lain, bahkan sebaliknya memberikan mudarat atau kerusakan bagi orang lain. Dan itulah tujuan agama. Jadi akidah seperti itu yakin pada Allah, kemudian diikuti dengan menjalankan syariat yang itu. Dalam kalimat yang tadi itu dikatakan tsumastaqim, kemudian kamu istiqomahlah. Maksudnya apa ini? Istiqomah untuk senantiasa menjalankan segala aturan-aturan Allah, menjalankan kewajibannya dan juga menjauhi larangannya. Itu makna istiqomah. Jadi setelah beriman itu, setelah amantu billah, kemudian di follow up, diikuti dengan keistiqomahan kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah. Jadi iman harus ada buktinya. Iman itu harus diekspresikan dengan ketaatan pada Allah yang tercakup dalam kalimat istiqomah tadi, istaqim. Ya, dan itu diperkuat dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Kalau kita melihat kata-kata alladzina amanu, itu pasti akan diikuti oleh kata wa amilus sholihat, ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman, amal soleh itu saling berkaitan. Iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh itu harus didasari dengan iman, ya. Maka semua kewajiban-kewajiban Allah untuk manusia itu ditujukannya untuk orang yang beriman. Sholat, ya, orang yang beriman. Kalau nggak beriman, ya nggak usah sholat. Muskro, ya, kata warga Ustaz Amami, mereka sia-sia. Puasa juga demikian, kan, diwajibkan untuk orang yang beriman. Makanya Allah berfirman, kan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Dasarnya itu, ya, bicaranya itu bukan dari nas, bukan wahai manusia, karena ternyata puasa itu tidak ditujukan untuk semua manusia, tapi khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, sehingga kemudian diwajibkan puasa. Nah, menjalankan puasa itu termasuk bagian dari istaqim tadi itu, istiqomah itu, ya, jalan yang lurus, ya. Istiqomah mengikuti jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Fatihah demikian, kan, tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Seperti apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yakni umatnya Rasulullah SAW. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Nah, sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan orang yang dimurkai ini adalah orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama, ya,
melampaui batas, ya, sehingga kemudian mengubah aturan-aturan Allah yang halal diharamkan misalnya. Sebaliknya juga wala dhalim, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa itu? Orang-orang yang mengabaikan agama, orang-orang yang meremehkan agama, orang-orang yang terlalu longgar dalam beragama. Ya, ada yang mengatakan yang dimurkai itu adalah ciri-ciri kelompok orang-orang Yahudi, dan yang sesat itu adalah ciri-ciri orang-orang Nasrani. Nah, Islam itu di tengah-tengah, bukan yang dimurkai, bukan yang sesat, bukan yang kaku, juga bukan yang longgar. Di Islam itu kan fleksibel, tegas tapi fleksibel. Itu ajaran Islam. Ya, sholat misalkan wajib hukumnya, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi dalam kondisi tertentu ada keringanan, ada rukhsah yang diberikan untuk sholat. Misalnya ketika bepergian orang boleh berjamaah, ya, menggabungkan dua waktu sholat, boleh mengqashar, meringkas, ya, tidak harus sesuai dengan yang seharusnya. Ketika sakit misalnya, orang yang seharusnya sholat dengan cara berdiri harus bisa dengan cara duduk, gitu kan. Kalau duduk nggak bisa, dengan cara berbaring, ya. Yang nggak boleh dengan cara tidur, nggak boleh, karena nggak mungkin tidur sambil sholat, kan. Ya, yang kedua juga nggak boleh telentang nggak boleh, boleh nggak? Laku sholat sambil telentang nggak boleh, ya, mati nanti kan. Telentang, telan paku, telan baut, nggak boleh, ya boleh berbalik. Itu kondisi-kondisi yang menjadikan bahwa kita Islam itu fleksibel. Bahkan yang haram pun bisa dibolehkan, ya. Dalam keadaan darurat itu yang haram itu dibolehkan. Faman turra ghairu baghin wala 'adil, ya. Barang siapa dalam keadaan darurat dan hanya untuk survival, ya, dan tidak dibiasakan, maka boleh mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan, ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat, ya. Ada kaidah fikihnya itu bahwa keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang diharamkan. Kalau kita misalnya lagi camping atau lagi di hutan, ya, bekalnya habis, nggak ada makanan, adanya ular misalkan, maka orang boleh makan ular tadi, ya, untuk survival. Termasuk ketika berobat, gitu kan. Kalau obatnya itu ternyata masih mengandung yang haram, tapi nggak ada yang lain, boleh. Makanya kemarin ketika COVID itu kan ada vaksin, ya, yang masih diperdebatkan kehalalannya, ya. Tapi MUI mengatakan boleh dikonsumsi, boleh diberikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena keadaan darurat, ya. Karena jumlah vaksin yang sudah status halal tidak mencukupi untuk diberikan pada masyarakat, maka yang statusnya mesti diragukan dibolehkan untuk diberikan pada masyarakat. Contoh bahwa keadaan darurat itu membuat orang boleh melakukan hal yang diharamkan sekalipun. Contohnya tadi itu kan, ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang haram dalam keadaan darurat. Intinya ada ketaatan pada Allah, ada keistiqomahan, meskipun istiqomah itu nanti menyesuaikan dengan konteks kita masing-masing, ya. Orang yang sakit boleh nggak puasa, diganti dengan hari yang lain, contoh gitu kan. Nggak terus dipaksakan harus puasa, nah gitu kan, ya. Ketika kemudian bahkan sakitnya sakit yang permanen, yang tidak mungkin lagi beliau itu atau dianya itu mengganti di hari yang lain, maka ada solusinya, membayar fidyah misalnya. Nah, seperti itu kan artinya menunjukkan bahwa Islam itu juga kaku-kaku banget, tapi juga tidak longgar-longgar banget, gitu. Tegas tapi fleksibel, sehingga bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tentu bukan untuk memudah-mudahkan, gitu kan, tapi memang kondisilah yang memang mengharuskan seseorang untuk melakukan hal yang seperti itu diakomodir oleh Islam. Demikian yang
saya sampaikan sedikit tentang istiqomah dan dalam iman gitu kan. Semoga kita tetap diberikan istiqomah, diberikan keteguhan di dalam menjalankan semua aturan-aturan Allah, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.